Oke, baik, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama di rumah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami juga boleh bersukacita bersama. Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami boleh saat ini mempersiapkan hati kami untuk boleh bersama-sama kami merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, boleh memandu hidup kami untuk terus serupa dengan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih, tolong hamba-Mu di dalam seluruh waktu dan apa yang disampaikan Roh Kudus pakai untuk boleh menguatkan setiap kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, The Broken Promise ya. Tapi sebelumnya kita akan coba sama-sama menyaksikan dulu ya. Ini di opening ya, Broken Promise di opening klipnya. Boleh silakan diklik. Kita saksikan bersama. 我结婚，我会同意吗？ Coba diulangi kalau ada kelewatan ya. Ulangi dari depan bisa? 结婚， Ulang. Bentar ya. Bentar. Oke, sebentar ya. 老婆，你说如果女儿以后不结婚，你会同意吗？ 那你会同意吗？ 不结婚，那肯定不行啊！我们两个老了以后谁照顾她？ 那你照顾过我吗？我们的婚姻里又是谁照顾的谁呢？我曾经以为结婚是两个人作伴，遇到事情一起商量，一起下班做饭，一起吃饭，一起分享开心的事，一起吐槽难过的事。你失落了，我安慰你；我生气了，你哄哄我。偶尔有争吵，吵完之后呢，各自改正自己的问题，让我们更适合彼此。我们一起陪孩子长大，一起慢慢变老。所以我匆匆上了婚姻这趟车。可是结婚之后，我才发现，饭是我自己做，碗是我自己洗，卫生是我自己打扫，孩子是我自己带。我过得比结婚之前更忙、更穷、更累。而结婚之后呢，你也变成了聋子，我也变成了哑巴。我们成了彼此最熟悉的陌生人。我曾经以为婚姻是避风港，结了婚之后，我会有人可以依靠，会有人为我遮风挡雨。但是结婚之后才发现，所有的风雨都是拜婚姻所赐。我不但没有人可以依靠，我还成了孩子们的依靠。我想下车，但是不能，孩子们还在车上。这段婚姻对于我来说，就是多了很多需要我照顾的人，可却没有一个人来照顾过我。而对于男人呢，底层的男人续香火，中层的男人找帮手，高层的男人找战友，渣男等脱皮。所以，如果我的女儿没有能力，只想找个成绩干将，那她不是不结婚，因为这世界上根本没有什么铁饭碗，谁都不可能成为谁一辈子的依靠。别人能看上她，大抵是因为她能延续香火。生完孩子之后，她的生活大抵是鸡飞狗跳，一个人忙前忙后，那她怎么可能照顾好自己呢？如果我的女儿有能力，那她不一定需要结婚。如果一不小心看错了人，再有了孩子，那婚姻的孩子就会拖垮她。所以我认为，如果婚姻不能1+1大于2，那不结婚又怎样呢？婚姻不是必需品，如果我一定要结，那一定要找到那个能照亮他的光。却听不到还在沸腾着。 Oke ya. Nah, di dalam bagian klip pembuka ini kita bisa lihat ya. Kira-kira kalau buat summary singkat, berarti terburu-buru menurut dia ya, yang tadi sampaikan itu, berpikir di awal bahwa pernikahan itu akan indah kan gitu kan. Pertemuan kita yang pertama masih ada yang ingat judulnya apa? YCF yang pertama apa? Maya apa? Fairy tale ya. Di pernikahan itu setiap kita mungkin yang dulu gitu ya, mengharapkan masuk di dalam sebuah pernikahan, wah itu semua akan indah gitu ya.
Tapi begitu masuk dalam pernikahan mungkin tetap indah, tapi banyak harapan-harapan yang sudah mungkin tidak seperti yang pertama kali dibayangkan. Ya. Nah, kemudian timbul beberapa kesimpulan. Ada yang merasa setelah menikah, misalnya dari klip ini, tambah capek, tambah lelah, gitu ya. Tambah kurang waktu untuk diri sendiri, malah harus memperhatikan, padahal inginnya diperhatikan, gitu. Kalau waktu pacaran mungkin masih diperhatikan, setelah menikah mungkin sekarang kurang diperhatikan, gitu ya. Nah, jadi ini ada hal-hal yang sebenarnya antara apa itu yang diharapkan dengan realita. Biasa kalau dengan ada kesenjangan antara harapan dan realita, namanya apa? Muncul apa? Kesenjangan antara harapan dan realita, terus muncul apa? Satu kata biasanya. Iya, biasa ada kecewa. Tapi biasa kita sebagai orang Kristen kan agak ini ya, rasanya harus agak jaim kalau kita bilang, gimana, kecewa nggak sama pasangan kita? Pasti jawabannya kita, enggak ya, enggak. Ya, kalau yang di sini beda gitu ya. Mungkin yang di luar sana, tapi banyak. Pernikahan, banyak yang meski masih tetap menikah, tetapi sudah banyak kekecewaan. Bahkan pernikahan Kristen. Ya, beberapa maksud saya banyak berjumpa, ya, baik di gereja yang besar ataupun di gereja yang kecil gitu ya. Itu saya menemukan orang-orang gereja berarti orang Kristen, tetapi pernikahan mereka ternyata ya mereka banyak kekecewaan. Nah, oleh sebab itu timbul sekarang kalau gitu menikah itu penting nggak? Menikah itu perlu, sehingga menjadi kesimpulan bagi orang-orang yang menemukan kekecewaan bahwa tidak seindah dengan yang diharapkan, maka ya pernikahan itu harus menjadi sesuatu yang harus bisa ini ya, memenuhi apa yang kita harapkan. Kalau memang tidak bisa terpenuhi, bisa terjadi ya takut menikah, tidak usah menikah lah. Mendingan saya single seumur hidup. Saya single seumur hidup, saya bisa menikmati semua yang saya dapat. Saya bisa menjalani hari-hari saya, planning saya, semuanya. Tidak usah ngurusi pasangannya, tidak usah ngurusi suaminya, tidak usah ngurusi istrinya, tidak usah ngurusi anaknya. Bahkan sebenarnya pernikahan juga masuk dalam, bukan cuma dua orang sebenarnya, tapi keluarga, ya, dua keluarga besar. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita mau mengingat kembali ini sebagai satu opening yang coba saya siapkan untuk setiap kita pikirkan. Ya, sebenarnya sebelum menikah itu ada banyak hal yang kita harapkan. Dan mungkin itu menjadi satu janji yang indah yang ada di dalam hati kita. Nah, tapi mungkin setelah masuk, ya harapan-harapan itu mungkin kita menjadi realis ya. Realitanya adalah, mungkin ini udah nggak bisa, mungkin nggak bisa, ini mungkin nggak bisa ya. Belum ditambah lagi banyak hal-hal lain. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk di dalam diskusi dulu. Jadi saya akan bagi diskusinya di depan. Nanti baru kita masuk firman Tuhan ya. Nah, kita akan bagi berapa kelompok enaknya supaya enggak, mungkin tiga deh ya. Tiga pasangnya 1, 2, 3. Ya pas, oke. 3 pasang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Pak Johan ikut ya, jangan sendirian ya. Loh, ikut nanti di salah satu ya. Jadi masuk di ya. Pak Johan nanti masuk di 1, nanti 2 ya. Oke ya. Oke, silakan. 1 langsung di sini aja ya, di belakangnya ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Yuk. Ya. Silakan duduk dulu. 1 sebelah sini. Ya. 2 di sebelah sini, tengah. 2. Ini 3. Oke ya. Ya. Oke ya. Loren ya, oke. Oke.
Nah, sekarang kita akan diskusikan secara garis besar pertanyaannya dua ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan toh? Jadi bagian pertama itu kita akan sama-sama ini review ya. Review janji pernikahan. Nah, janji pernikahan ini yang besarnya, payungnya ya. Nanti kita boleh bicarakan juga janji di dalam janji gitu ya. Jadi ada yang kecil-kecilnya, detailnya juga ya. Jadi ini di sini bisa nggak? Oh, sini bisa. Ini nggak bisa. Oke. Yang pertama kita share ya. Pernah nggak kita mengingkari janji pernikahan? Atau ternyata kita nggak sadar bahwa kita itu pernah mengingkari janji pernikahan kita. Terus itu antara pasangan dan pasangan. Sekarang kaitannya anak dan orang tua. Nah, anak dan orang tua berarti kita punya anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kita dengan orang tua kita ya. Apakah sebagai anak dulu kita pernah merasa orang tua kita ini tidak tepat janji? Sering gitu ya, melanggar janji sama kita ya. Nah, lalu kita sebagai orang tua sekarang kita pernah nggak janji sama anak kita tapi kita juga langgar? Ya, kita tidak pernah kita nggak melanggar janji kepada anak kita. Itu yang pertama. Jelas? Yang pertama jelas ya. Nah, sekarang yang kedua, ini ada 3 poin. Apakah pelanggaran janji itu bisa menyakiti dengan dalam? Jadi berbekas. Ya, jadi bukan cuma gini tok ya, tapi membekas. Pelanggaran janji itu apakah juga membentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah? Jadi ini dampaknya mulai ya. Setelah membekas, bisa berdampak nggak kepada ketidakpercayaan kita kepada Allah? Dan yang terakhir, apakah kesalahan kita yang sering melanggar janji pada anak akan berdampak pada sikap mereka terhadap janji Tuhan? Sehingga mereka bangkit atau tumbuh sebagai generasi yang skeptik dan agnostik. Ya, skeptik itu apa? Skeptik itu dia meragukan, agnostik itu bahkan dia melihat bahwa Tuhan itu tidak ada lah. Ya, maksudnya Tuhan itu bukan cuma sekedar kayak ya lain sama ateis ya, tapi dia lebih mengatakan bahwa saya tidak bisa lihat, tidak ada bukti untuk melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada gitu ya, karena memang Tuhan tidak kelihatan, tapi terpengaruh dengan ini ya, mungkin janji yang sering orang tuanya melanggar janjinya. Oke ya, jelas ya. Kalau jelas kita mulai sama-sama. Saya kasih waktu agak panjang untuk diskusi ini. Silakan, nanti sudah selesai kita akan diskusikan bersama. Mulai dari sekarang. Yuk, silakan. Yuk. Ini dibiarkan sini aja ya. Ini ya, saya tambahin sedikit ya. Yang bagian pertama yang mengingkari janji pernikahan ya. Kalau mau share silakan yang general aja. Kalau ada yang detail ya mungkin nanti di rumah aja ya. Di rumah berdua ya. Boleh ya di rumah. Yang detail di rumah ya, sendiri mungkin nanti sesori atau apa begitu ya kalau ada, kalau merasa. Yang di-share-kan mungkin yang general, yang berkaitan dengan hal yang lebih umum yang boleh di-share-kan. Ya, silakan. Ya. Thank you untuk sharingnya ya dan diskusinya. Nah, ini menjadi satu pengantar juga yang membawa kita mereview kembali gitu ya. Tadi kalau janji pernikahan kita saat ini masih kan baik-baik, maksudnya masih saling mencintai apa begitu ya. Nah, secara kita masih ada di dalam janji pernikahan yang kita di hadapan Tuhan itu ya. Nah, tetapi kalau misalkan tadi beberapa sharing, misalkan kita coba lihat di dalam janji pernikahan itu ke detailnya, misalnya yang lebih praktis gitu ya. Yang sharingkan misalnya dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, itu mulai kan lebih detail, lebih praktis. Nah, kita mungkin mulai melihat ada ya kelemahan-kelemahan kita ya. Mungkin bukan dengan maksud saya memang dengan sengaja gitu, bukan ya. Tapi mungkin bagi kita itu enggak kok, maksudku bukan gitu ya. Mungkin kita bukan dengan maksud mau melanggar janji. Makanya saya coba taruh kata mungkin unconscious, secara tidak sadar ya. Nah, kalau kita mau coba membuka diri lagi lebih detail ke dalam, bahkan sampai arena yang mungkin hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Nah, di sana kita perlu ya melalui momen ini
Saya mengajak kita semua untuk boleh coba ya kita mengevaluasi dengan jujur. Ya, apakah kita ini terus-menerus itu semakin ini ya, di dalam maksudnya dalam konteks relasi kita di dalam pernikahan ya, berarti dalam hal ini suami dan istri itu relasinya semakin hari itu bukan stagnan ya. Sebenarnya kalau semua baik-baik tapi stagnan itu sebenarnya tidak bertumbuh. Ya, tetapi kalau misalnya jatuh bangun, tetapi jatuh bangunnya ada perubahan, itu malah progresnya bagus, bertumbuh. Kalau di dalam iman Kristen kan progresif, pengudusan yang bersifat progresif. Nah, berarti kalau di dalam kehidupan pernikahan kita, tadi sharing ada mungkin hal-hal kecil itu kalau di dalam pernikahan seringkali yang membuat pernikahan itu akhirnya benar-benar promise-nya itu broken, sampai divorce misalnya, itu bukan kejadian satu kali, tapi dari hal kecil-kecil yang numpuk. Makanya dikatakan itu seringkali justru kerikil-kerikil yang nggak dibereskan, satu hari itu menjadi masalah yang besar. Ya, yang akhirnya nanti susah sekali sudah untuk dipulihkan. Meskipun di dalam iman Kristen kita percaya ada kuasa pemulihan, tetapi tanggung jawab kita itu penting. Karena hati manusia itu tidak seperti robot ya. Sekarang kan sudah zaman teknologi AI ya. Sampai orang itu kan pikirnya kalau mau menikah itu tidak perlu enakan sama AI katanya. Ya, saya coba lihat AI sekarang tuh mungkin juga diprediksi ke depan itu pasangannya mau yang laki ataupun mau yang perempuan gitu, semakin hari dibuat semakin mirip. Ya. Nah, dan kalau AI itu kalau ditanyai, kalau misalkan dimarahi gitu, dia nggak punya emosi yang bagaimana ya. Dia misalnya dimarahi, oh kamu ini kok jelek, oh ya mohon maaf apa gitu ya. Maksudnya omongannya itu nggak akan menyakiti. Dia sudah diprogram sedemikian rupa, dia akan memberikan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti gitu. Tapi kalau manusia yang sesungguhnya kan, kita ada hati, kita ada perasaan, kita ada emosi, dan ada mood dan seterusnya. Kalau memang itu disakiti, secara jujur kita akan bilang tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. It's not that easy gitu ya. Misalnya kita sudah menyakiti pasangan kita, terus kita bilang sorry ya gitu. Oke, sorry terus sudah gitu. Terus misalnya pasangan kita masih butuh waktu untuk mengambil waktu, terus kita marah. Soal gitu aja kan tidak bisa. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau robot mungkin bisa langsung di shutdown aja, terus di restart ulang, beres ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama masuk dari seluruh yang kita diskusikan, kita akan bahas bersama. Ya. Ini sudah nyala. Oh, belum. Sorry. Ya, sekarang ini yang saya kasih ini ya. Promise. Ya, kalau kita bicara the broken promise, berarti sebenarnya saya lebih mau lebih menyorot di promise-nya, janjinya. Nah, janji kita semua pasti setuju bahwa janji kita ini rapuh. Manusia itu janjinya rapuh. Kalau kita cling atau kita berpegang pada janji manusia, apalagi menaruh sepenuhnya terhadap janji manusia, itu bisa dipastikan one day itu pasti kecewa. Siapapun menaruh harapan janji kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, someday pasti ada kita menemukan gitu. Ada ahnya ya. Nah, memang ini adalah satu realita yang harus kita sadari. Tapi kita bersyukur karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Allah yang tidak pernah tidak menepati janji. Broke the promise. Oleh sebab itu maka kita pegang kepada janji Tuhan itu melalui seluruh janji kita. Ya, jadi makanya saya di dalam bagian pertama saya memberikan satu statement gitu ya, supaya kita fokus nanti kepada promise-nya. Ya, karena kita juga punya janji seringkali rapuh. Nah, maka penting, ini saya ulang kembali foundation kita sebagai anak-anak Tuhan, pernikahan Kristen, maka kita jelas bahwa kita punya pondasi, janji kita adalah janji Tuhan.
Ya, covenant of promise, covenant of God. Maka pernikahan Kristen pasti tidak bisa ini mutlak ya, absolut. Itu kita datang di hadapan Tuhan berarti kita percaya bahwa ada janji Tuhan yang menopang janji kita. Waktu kita berjanji itu di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa bukan kita yang kuat tetapi Tuhan tolong saya. Maka ada pemberkatan nikah, diteguhkan, diberkati karena kita ada di dalam janjinya Tuhan. Ya, ini adalah dasarnya yang penting ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini saya tidak bahas karena ini ayat favorit harusnya ya. Kita sudah hafal ya. Tidak tahu ya dan sering kita dengar ya. Penolong yang sepadan ya. Jadi manusia Adam sebagai laki-laki dan wanita itu setara ya. Jadi kita kemudian bagian kedua. Nah ini saya mau bacakan di Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Nah, di sini Tuhan itu menegur gitu ya. Menegur kepada umat Israel bahwa mereka sudah tidak setia, sudah ingkar janji. Nah, saya bacakan ya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi perintah ini justru atau teguran ini diberikan Tuhan kepada umatnya. Nah kalau ini diberikan kepada orang kafir dalam arti bukan umat Tuhan, ya mungkin kita tidak perlu waspada. Kita tidak perlu jaga-jaga dan mungkin tidak perlulah kita memikirkan ini ya. Menjagai setiap kali kita punya pertumbuhan di dalam rumah tangga kita. Tapi justru terjadinya di dalam umat Allah. Nah umat Allah ini mereka itu telah menjadi orang-orang yang ya tidak setia kepada pasangan mereka. Nah, bagian ini kita akan coba explore ya. Yang pertama saya akan lihat ini yang saya mau soroti duluan. Jadi ketika Tuhan itu membentuk institusi pernikahan, maka kita jangan lupa, kita diingatkan bahwa di dalam rumah tangga ketika kita memasuki rumah tangga pernikahan itu Tuhan mau di dalam keluarga kita itu ada keturunan-keturunan ilahi. Nah ini penting. Jadi bukan cuma sekedar oh ya sudah saya menikah, saya cinta kamu, kamu cinta saya, kita menikah, terus selesai punya anak, wah ini anak kita ini adalah kenang-kenangan ya, kenang-kenangan ini. Kenang-kenangan dari cintamu dan cintaku ini kenang-kenangan yang pertama modelnya ini lucu ini ya. Yang laki-laki ini yang perempuan gitu. Ya sudah selesai. Terus apa? Enggak ya. Enggak seperti itu. Tapi keturunan ilahi. Dan kalau bicara soal keturunan ilahi berarti ini penting juga orang tuanya juga harus mementingkan. Ya, makanya harus pasangan yang sepadan. Waktu dari awal dikatakan bahwa harus di dalam iman kepada Tuhan yang sejati. Tidak bisa enggak. Karena Tuhan mau ada keturunan ilahi. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama sini ya. Maka promise dalam pernikahan Kristen berrelasi erat dengan parenting. Jadi waktu kita menikah itu ya, di hadapan Tuhan itu aku berjanji di hadapan Tuhan ya, mengambil engkau sebagai pasanganku ya, suamiku, istriku yang sah dan satu-satunya kan gitu kan. Kan satu-satunya ya. Jangan lupa itu ya, satu-satunya ya. Tak boleh ada yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Yang satu-satunya itu baik di dalam itu suka dan duka, ini dan ini dan ini dan ini itu semua. Nah, perhatikan semuanya itu bukan cuma bicara you and me, suami dan istri. Tapi
karena ada keturunan ilahi yang Tuhan mau melalui pernikahan kita, maka di sana berrelasi erat dengan parenting. Nah, jadi kalau bicara soal broken promise, janji, itu tidak bisa cuma janjimu dan janjiku, tetapi satu keluarga kalau sudah punya anak. Ya, nah kita lihat. Nah, keturunan ilahi, ini Tuhan ada berikan sebuah, apa ini namanya, kalau saya bilang sign lah ya, tanda supaya kita memperhatikan bahwa setiap anak-anak kita, itu Tuhan itu melihatnya sebagai hal yang sangat berharga, sebagai anak-anak ahli waris gitu ya, di dalam kerajaan Allah, maksudnya keturunan ilahi gitu ya, di dalam perjanjian ya, di dalam perjanjian itu ada tanda keturunan ilahi, yaitu tandanya adalah kalau di dalam perjanjian lama itu ada namanya sunat. Jadi Tuhan memberikan itu satu tanda, setiap anak yang ada itu harus ada tandanya. Ya, memang waktu itu diwakili oleh anak laki-laki ya, diwakili oleh laki-laki. Pada hari yang ke-8 mereka itu harus itu disunat ya. Ini ada ayatnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, anak yang berumur 8 hari harus disunat ya. Maka Abraham ya, Kisah 7 ayat 8 dikatakan, lalu Allah memberi kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8 dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai suatu tanda keturunan ilahi. Ya, jadi ini kita mulai memikirkan Tuhan itu serius sebagai di dalam seluruh pernikahan Kristen. Tuhan serius akan hari sejak zaman perjanjian lama. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian berikutnya adalah kita lihat kalau gitu di dalam perjanjian baru ada apa? Baptisan. Nah, jadi baptisan itu hal yang penting. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan tandanya melalui sunat ini adalah anak-anak yang masuk di dalam keturunan ilahi, ya, dalam God's people gitu ya, umat Allah. Di dalam perjanjian baru sudah bukan pakai sunat, tetapi pakai baptis. Jadi dibaptis, ya. Ini adalah tandanya, ya. Kita enggak bicara secara khusus untuk ini ya, baptisannya, tetapi ini hanya sebagai satu hal yang mengingatkan kita ya. Tapi saya mau lihat bersama-sama. Nah, subjeknya siapa? Ini adalah anak-anak kita ya, yang di dalam Tuhan. Kemudian berikutnya lagi kita lihat. Nah, baptisan oleh Paulus itu disebut sebagai sunat Kristus. Ya, ini ayatnya ada di Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ya. Meskipun secara prinsip sama, tetapi ada perbedaan di dalam dua bagian ini ya. Kita lihat dulu. Ya, saya lanjut. Maknanya ya, sekarang lihat ya. Sunat menandakan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Karena melibatkan penumpahan darah, maka sunat itu mengarahkan iman umat Allah ke depan. Jadi di zaman perjanjian lama Tuhan Yesus belum datang. Jadi Tuhan memberikan tanda setiap orang, setiap anak-anak yang di dalam umat Tuhan hari ke-8 harus disunat, kemudian menumpahkan darah itu menuju kepada nanti karya Kristus di kayu salib yang akan itu boleh menuntaskan karya keselamatan. Jadi berarti di perjanjian lama diberikan sunat itu mengarahkan iman umat Allah ke depan ya. Kemudian tapi di dalam perjanjian baru baptisan adalah sakramen tanpa darah yang menggantikan sakramen sunat berdarah dalam perjanjian lama. Jadi mengarahkan kita kembali kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, baptisan tidak melibatkan penumpahan darah. Kalau dibaptis gak pakai darah ya. Atau anaknya dikasih keluarkan darah gitu atau enggak ya. Dan juga di dalam perjanjian baru kita sudah ndak ya. Oh, kalau gitu kalau jadi tandanya sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dalam perjanjian itu berarti harus disunat. Jadi ke anaknya semua, kalau nggak disunat berarti gak diselamatkan gitu ya. Jadi harus disunat dan dibaptis gitu. Enggak ya. Jadi sudah. Nah, tapi baptisan mengarahkan kita kembali, kita ingat kepada kematian dan kebangkitan Kristus, di mana di dalam karya Kristus itu perjanjian baru itu kita ada di dalam perjanjian baru itu ya. Hidup kita diselamatkan di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus. Ya, kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan keturunan ilahi ya. Nah, karena
kita bicara ini, kita bisa lihat manfaat. Baptisan memang tidak menyelamatkan, namun menjadi tanda penting umat perjanjian anugerah. Ya, jadi tanda penting umat perjanjian anugerah. Anak-anak perjanjian berada di dalam posisi istimewa. Kenapa kok istimewa? Anak-anak kita itu istimewa loh. Anak-anak kita semua lahir itu di dalam perjanjian pernikahan kita, terus lahir anak-anak keturunan ilahi, mereka posisinya istimewa. Kenapa? Karena mereka ada orang-orang tua yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka diajar pertama kali untuk bagaimana mengenal Tuhan. Mereka disekolahkan di sekolah-sekolah yang mengenal Tuhan. Mereka dibawa ke gereja untuk boleh mengenal Tuhan. Dari sejak anak mereka dididik di dalam rumah tangga yang mengenal. Jadi posisi istimewa. Mereka mendapatkan banyak hal yang istimewa. Ya. Kemudian kita lihat ya, ini dibesarkan dalam lingkup perjanjian anugerah. Mereka memiliki perhatian khusus. Ya, Allah memiliki perhatian khusus kepada anak-anak yang berada di dalam perjanjiannya. Jadi Tuhan itu memperhatikan khusus anak-anak orang percaya. Ini Alkitab menjelaskan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, sikap kita itu, kita harus sadar bahwa anak-anak kita itu Tuhan percayakan kepada kita, dan mereka itu adalah milik Allah. Ya, kalau di dalam kebudayaan Chinese itu anak-anak itu milik kita. Anak-anak itu milik orang tuanya. Oleh sebab itu kalau anak-anak itu sudah besar, itu ada ini ya, harus berbakti gitu ya. Memang berbakti itu saya pikir hal yang Alkitab juga ajarkan kepada kita. Tapi kalau konsepnya berbeda, maka konsep berbaktinya juga berbeda. Ada orang bilang itu zaman dulu ya, zaman sekarang sudah beda. Kalau dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Kenapa kok banyak anak, banyak rezeki? Karena punya konsep anak itu milik kita. Coba bayangkan kalau anak saya itu 20. 20 saya besarkan, setelah besar kan sudah bekerja toh. Setelah bekerja setiap bulan itu memperhatikan orang tuanya. Anak pertama juga memperhatikan orang tuanya, Jadi kalau 20 anak memperhatikan orang tuanya, kalau kemudian dikali dengan finansial, berarti setiap orang 20 kali berapa? Kan masa tua lumayan gitu ya. Logikanya begitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa ya kan. Mereka sendiri menyadari ternyata punya anak makin banyak. Anaknya semua bukannya memperhatikan orang tua, ada justru yang malah menyusahkan orang tua. Ditambah lagi kemajuan zaman sekarang, segala sesuatu berkembang dan semakin sulit. Maka sekarang katanya banyak anak itu semakin susah. Akibatnya ekstrimnya tidak usah punya anak. Ya toh? Ekstrimnya lagi tidak usah punya anak adalah ya nggak usah nikah gitu ya. Kalau mau nikah ya udah nikah, tapi no. Kalau mau punya anak ya wis satu saja cukup. Nah ini adalah hal-hal yang sebenarnya pertimbangan kita itu lebih ke arah praktis. Ya, kalau mau dibaguskan gini, lebih baik anaknya satu, tapi kita perhatikan sungguh-sungguh bentuk baik-baik nanti jadi. Lebih baik daripada anaknya itu banyak, tapi tidak sanggup memperhatikan lama-lama anaknya bertumbuh jadinya tidak baik. Bagus ya alasannya ya. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita apa? Ingat ya, pernikahan supaya lahir yang pertama ada keturunan ilahi. Nah, di dalam bagian ini, kalau kita taat, maka di dalamnya pasti ada berkat yang Tuhan siapkan. Kalau tidak taat, maka kita akan satu hari melihat bahwa kita akan ada di dalam kesulitan. Negara-negara di Eropa hari ini mulai kebingungan karena mereka itu merasa tidak usah punya anak banyak. Satu aja atau perlu adopsi aja, tidak usah. Maka jadi bingung setelah satu jangka panjang baru sadar rakyatnya yang bertumbuh semakin hari semakin kurang. Yang tua semakin hilang, yang muda tidak ada. Maka datanglah kaum imigran. Kaum imigran datang menguasai negara, mereka mulai bingung sekarang. Nah mau mulai punya anak sudah terlambat. Ingat keturunan ilahi. Kalau kita taat gereja pun sama. Kalau gereja dikasih tahu, wah tidak usah. Semua boleh menikah tapi ya udah kita mengerti zamannya susah, enggak usah punya anak banyak-banyak. Ya udahlah, adopsi anak aja yang dari lain atau enggak punya anak satu aja. Maka nanti masa depan gereja akan mengalami hal yang sama. Kalau saya di dalam katekisasi pranikah,
saya selalu bilang, saya push mereka punya anak minimal 3. Ya. Apa? Oh, minimal 3 yang masih sanggup, ya masih bisa ya. Ya, kadang-kadang ada yang minimal 3. Kenapa 3? Sebenarnya kalau 2 itu adalah sama saja menggantikan kita, ya. Menggantikan dia. Tapi kalau 3 bertambah banyak. Karena Tuhan mau kan ya beranak cucu dan penuhilah bumi, ya. Itu ya. Oke. Lolos ya. Ya. Ini sudah Oke ya. Oke ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan ya. Makanya biasanya kalau saya menyampaikan hal ini kurang kuasa. Tapi saya tetap mendorong ya, kasih tahu alasannya. Yang masih bisa ya, yang khususnya yang baru menikah begitu ya. Oke ya. Jadi kita lihat ya. Nah, berikutnya kita lihat lanjut. Nah, sekarang yang masih dalam keturunan ilahi kita lihat ya, ada tanggung jawab ya. Masuk dalam perjanjian itu inisiatif Allah. Jadi ingat bahwa kita masuk dalam perjanjian, ya, menikah di dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah inisiatif Allah, ya. Kita menjadi anak umat Tuhan juga inisiatif Allah. Tetapi tanggung jawab kita itu harus dilakukan, ya, di dalam pernikahan maupun parenting. Nah, yang pertama harus hidup di dalam pertobatan yang sejati. Nah, ini mulai masuk kaitannya ya dengan promise. Jadi hidup di dalam pertobatan sejati berarti kita janji di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh kita bisa menaati janji di dalam Tuhan itu, kemudian melaksanakan janji kita dalam pernikahan, itu perlu hidup di dalam pertobatan sejati. Berarti gini, kalau pertobatan sejati, kalau pertobatan secara iman itu cuma sekali, conversion ya. Dari tidak selamat menjadi selamat, dari bukan umat Allah menjadi umat Allah itu sekali. Tetapi di dalam pertumbuhannya itu bisa jatuh bangun. Tapi harus sifatnya progresif. Maka harus hidup di dalam pertobatan sejati. Yang kedua, kita terus berlindung kepada Tuhan di dalam New Covenant in Christ. Perjanjian baru di dalam Kristus. Jadi rumah tangga kita, relasi kita, hubungan kita dengan pasangan kita harus senantiasa kita berlindung di dalam Kristus. Dan ingat, ya, semuanya itu kita bangun dan melihat kepada Kristus, ya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka pernikahan Kristen, suami istri itu seperti dilambangkan seperti Kristus dan jemaatnya. Suami itu seperti Kristus dilambangkan dan istri itu gerejanya. Jadi sama seperti gereja itu tunduk kepada Kristus, demikian juga seorang istri itu tunduk kepada suaminya. Tapi dilanjutkan bahwa sama seperti Kristus mengasihi dan mengorbankan nyawanya bagi jemaatnya, demikian juga seorang suami mengasihi istri dan juga boleh mengorbankan, ya, nyawanya bagi istrinya. Jadi suaminya sudah mengorbankan nyawa belum? Belum ya? Jangan ya. Bikinnya, oh Pak, jangan dulu Pak, jangan Pak ya. Ya, pengorbanan ini ya. Kita bisa lihat bahwa pengorbanan Kristus bagi gerejanya begitu besar. Jadi seorang suami seharusnya tahu ketika bukan cuma menuntut kamu mesti nurut, kamu mesti nurut, kamu mesti nurut. Tetapi kita lihat sudah seberapa besar kita mentaati mengikuti atau meneladani Kristus di dalam pengorbanannya, ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut, berikutnya adalah ini kita mulai masuk bagian ini ya. Tadi itu sedikit kaitan dengan parenting. Nah, sekarang kita masuk yang ini relasinya. Jadi teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini muncul di ayatnya tadi. Ada teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, di dalam bagian ini kita lihat ya, promise, poin berikutnya, dalam pernikahan Kristen menuntut kesetiaan. Ya, kalau yang di luar saya enggak bicara lah ya. Karena yang di luar Kristen itu setianya lain. Setianya itu pokoknya bisa sanggup menafkahi, sanggup secara lain-lain yang lain semua itu ya termasuk setia. Karena kan mereka ada yang percaya
Nggak harus monogami, tetapi boleh poligami. Ya, jadi boleh istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di dalam iman Kristen, itu promise di dalam pernikahan menuntut kesetiaan. Berarti tidak bisa diganggu-gugat. Harus kesetiaan. Dua-dua. Ya, suami dan istri. Nah, kita sekarang lanjut ya. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, ini penting ya. Jadi ayatnya sudah mengingatkan dengan sangat tegas. Jadi tidak ada alasan lainnya ya. Oke, sekarang lihat ya. Keberhasilan parenting berkaitan erat dengan kesetiaan di dalam pernikahan. Jadi saya membahas relasi antara pasangan, saya selalu kaitkan dengan parenting. Karena kita tidak bisa lepas ini ya. Tetapi yang bagian ini kita sekarang mau fokuskan kesetiaannya di dalam pernikahan. Bagian yang berikutnya ya. Ketidaksetiaan kita dalam pernikahan akan menghalangi anak-anak kita datang kepada Kristus. Bisa saja terjadi tidak sadar. Ya, kita sebagai orang tua. Sama seperti para murid mengira apa yang mereka lakukan berusaha menjauhkan anak-anak dari Kristus adalah hal yang biasa saja, tetapi Tuhan menegur mereka. Ini saya ambil satu bagian mengingatkan kita. Waktu anak-anak mau datang kepada Tuhan, murid-murid Tuhan di lingkar satu, lingkar dalam ya, yang dekat dengan Tuhan mengira ini anak-anak kecil kok, enggak terlalu penting. Wes, tak usah datang ya. Tapi justru Tuhan menegur mereka. Anak-anak itu harus datang. Ini loh, hal ini menjadi hal harusnya menjadi perhatian penting bagi kita sebagai orang tua. Ya, jangan sampai kita ini tidak mementingkan hal ini. Nah, salah satu fokus pentingnya adalah kesetiaan kita kepada pasangan. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Kita akan menghalangi anak-anak kita datang kepada Kristus ketika ada ketidaksetiaan dalam relasi kita dengan pasangan. Apa saja ketidaksetiaan itu? Nah, kita akan sama-sama lihat. Yang pertama, Pak, kita baca yang merah. 1, 2, 3. Ketidaksetiaan dalam percakapan kita dengan pasangan. Nah, jadi saya coba ngelihat hal yang lebih praktis. Nanti ada juga bagian yang lebih ke arah yang janji itu. Tetapi ini lebih praktis di dalam kehidupan kita. Ketidaksetiaan dalam percakapan kita dengan pasangan. Berarti gini, hal-hal yang kita omongkan. Jangan sampai kita itu ngomong tapi tidak setia. Ya, pokoknya ngomong aja dengan pasangan. Jadi kita mikirkan apa yang terjadi suami dan istri ngomong itu anak-anak dengar. Makanya kalau suami dan istri ada masalah, ada lagi enggak, ya ada problem lah ya, lagi enggak cocok atau ada konflik. Oh, sudah pengalaman ya Pak ya? Pengalaman ya? Enggak pernah di luar gini ya, ada anak-anak ya? Enggak ya? Seret, diseret Pak. Diseret ya. Oh gitu ya. Ini serem loh ini. Ini angkatannya Pak Johan ini ya. Diseret ya. Kalau yang lain enggak diseret kan? Diajak. Oh, aja nonton bioskop. Ya. Aja nonton bioskop. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini penting ya. Kenapa? Ya. Nah, jadi kita perlu lihat ya. Karena mereka mendengar. Anak-anak itu mendengar. Biasanya kalau waktu kita lagi ada problem dengan suami atau istri kita, ngomongannya kan lain. Nggak bisa lebih. Kadang-kadang kita juga bisa keceplosan yang ya. Kamu itu misalnya gitu. Oh ini. Nah ini dengar. Ya. Jadi harus setia di dalam percakapan kita. Jadi kita mesti ingat. Kita membentuk keturunan ilahi. Karena kita juga adalah anak-anak Allah yang Tuhan sudah selamatkan. Jadi setiap kali meskipun di dalam konteks hati kita itu ada sesuatu yang mangkel, harus ingat percakapan yang keluar itu kita sendiri harus berdoa dulu. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kuatkan kita, baru sama-sama kita bicara. Ya. Nah, jadi seringkali kita itu gagal membina percakapan yang berpusat kepada Kristus di rumah. Nah, ini hal termasuk ketidaksetiaan ya di dalam pembicaraan kita. Jadi kita mesti ingat, kita harus sampaikan kepada, kalau kita kan harus menyampaikan kepada anak-anak kita tentang Kristus, tentang kemuliaannya, tentang Tuhan menyelamatkan, tentang anugerahnya kita sampaikan. Nah, kita ngajar mereka, tapi waktu kita konflik, ini keluarnya macam-macam. Nah, anak-anak mendengar, lah Kristus, tapi ngomongannya yang ini lain.
bahasanya ya. Jadi mereka di sini secara tidak sadar ataupun secara sadar mereka akan dibentuk. Kok beda ya? Gitu ya. Oke ya, jadi ini ketidaksetiaan dalam percakapan. Mari kita evaluasi diri kita dan mulai saat ini setelah kita ingat sekarang kalau ada lagi ada konflik ya kita mulai coba sampaikan hal-hal itu dengan baik ya. Belajar ya, bukan berarti sudah ditarik masuk ke kamar tapi terus antemnya ngomongannya seenaknya. Gak ada yang denger. Ngomongnya juga wah enggak karuan. Enggak ya. Tapi coba bicaranya juga yang membangun. Ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Ketidaksetiaan dalam integritas kita dengan pasangan. Wah ini bicara integritas agak berat yang ini. Integritas itu berarti berkaitan bukan cuma sekedar ini saya tadi tulis. Tidak melakukan, bukan cuma selingkuh. Saya tidak selingkuh Pak. Selingkuhan. Tidak selingkuh, tidak ada yang lain, tidak ada. Iya kan? Hanya pasangan saya, hanya suami saya, hanya istri saya yang di hatiku, tidak ada yang lain. Iya kan? Nah tapi Tuhan Yesus kan bilang, perzinahan itu, orang yang berzina kata Tuhan itu bukan cuman yang kelihatan. Kalau dalam perjanjian lama kan langsung kelihatan. Misalnya ya, wah apa namanya, dengan wanita ini, dengan pria ini dan seterusnya gitu kan kelihatan. Ya, tapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengingatkan dan lebih mempertajam bahwa ketika kita ada dalam pikiran saja kita sudah berzina di dalam hati. Ya, nah jadi perlu kita mulai integritas kita dengan pasangan kita itu adalah bagaimana di dalam situasi yang bagaimanapun juga ya kita harus belajar untuk hidup berintegritas. Ya walaupun tidak ada yang kelihatan. Ya di zaman sekarang ini ya seorang teolog mengatakan manusia itu dikurung di dalam satu kamar, tidak ada sendirian dia di kamar itu, ya. Nah dengan handphone di tangan dia sudah bisa berbuat dosa. Di zaman saat ini, ya bahkan khususnya anak-anak muda kita harus hati-hati, khususnya anak-anak ya kalau kita mendidik anak-anak kita dengan benar, saya percaya ini nggak akan terjadi. Tapi kita juga harus waspada karena di luar sana banyak predator, gitu ya. Banyak predator itu yang terjadi adalah mereka buy-in gitu ya, membaikkan gitu ya. Kemudian setelah baik-baikin, lalu kemudian mereka mulai tidak ketemu loh, tidak baik ketemu, hanya pakai handphone dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata di bagian itu mereka bisa melakukan dosa seksual ya. Oke. Integritas itu juga terjadi ketika anak-anak mendengar apa yang kita katakan tetapi mereka tidak melihat kasih kepada Tuhan dan sesama di dalam tindakan kita. Nah ini kaitannya dengan hidup kita, tindakan kita. Itu juga integritas. Jadi kalau kita bicara yang bagian pertama, oh saya tidak yang itu Pak, yang bagian kedua. Apakah hidup kita juga sudah integritas? Kita melakukan apa yang kita percayai, ya khususnya melakukan firman Tuhan. Next. Oke, sorry. Yang bagian C. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Ketidaksetiaan kita dan kasih kita kepada Kristus dan gerejanya. Nah, jadi di sini kita juga lihat sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita berani berpegang pada janji-janjinya. Sejauh mana kita rela berkorban melayani Tuhan. Dan sejauh mana kita berminat terhadap hal-hal yang rohani. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu berarti kita tidak setia. Kalau kita tidak berani berpegang kepada janji Tuhan, kita juga sudah tidak setia. Kalau kita tidak rela berkorban melayani Tuhan, tapi hitung-hitungan itu juga kita sudah tidak setia. Dan hal yang paling terakhir ini ya, jujur ini, sejauh mana kita berminat terhadap hal-hal yang rohani. Nah, kita harus jujur, mungkin ya, ini sifatnya adalah bertahap ya, karena kita manusia yang berdosa lebih mudah memilih yang tidak rohani daripada yang rohani. Kalau mau jujur begitu. Ya, lebih pilih mana? Misalnya kita pilih untuk menyenangkan diri kita atau kita pilih menyenangkan Tuhan. Kalau kita bicara secara jujur bisa jadi, misalnya aku lebih baik ngambil waktu untuk menyenangkan diriku. Itu kita belajar secara bertahap, punya minat terhadap hal-hal yang rohani. Berapa setia kita membaca firman Tuhan? Berapa setia setiap kali ada permasalahan kita
berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan berapa sejauh mana kita sungguh-sungguh berminat terhadap hal-hal yang rohani. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah jagalah dirimu. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya bandingkan. Ada 4 ya terjemahan yang saya bandingkan. Jagalah dirimu di sana dipakai yang pertama adalah take heed to your spirit, be on your guard, guard your heart, guard yourself in your spirit. Nah, 4 hal ini kita coba lihat bersama-sama. Ya, yang pertama, berarti di sini kita akan lihat ini sifatnya waktu kita menjaga diri kita supaya kita nggak broke the promise. Jadi kita selalu setia, kita selalu waspada, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kesetiaan kita kepada promise di dalam pernikahan itu. Kita harus ada inisiatif dan bersifat aktif. Ya, bersifat aktif. Jadi kita harus sadar ini penting, ini perlu, saya harus melakukannya. Sadar. Kalau tidak sadar ya sudah, saya sudah menikah lama, tidak apa-apalah. Istriku ngertilah dia, gitu ya. Kalau awal-awal saya awal-awal oke lah saya akan ekstra gitu ya. Sekarang nggak usah ekstra lah, nggak usah. Santai aja, biarin aja. Ya, inisiatif menjadi kurang. Ya, hal ini kita perlu diingatkan kembali. Yuk kita belajar untuk aktif dan berinisiatif di dalam hal ini ya. Kita yang memulai, jangan nunggu dia dulu yang memulai baru saya. Tapi pasangan saya dulu baru saya. Tapi kita selalu memulai dari diri kita, harus aktif. Yang kedua, harus melakukannya secara kontinu. Ya, di sana semua itu kita lihat yang dipakai itu adalah sifatnya adalah apa itu kalau bahasa Inggris itu kita bisa lihat yang dipakai itu bukan bentuk past, tetapi sifatnya adalah present. Selalu ingat, selalu jaga, selalu kita memperhatikan ya, melakukan secara kontinu di dalam hidup kita. Menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya terus harus kontinu. Ya, nah melakukan secara kontinu ini tidak mudah, tetapi biarlah kita diingatkan untuk terus setia. Setia itu ada aspek kontinu ya. Kalau tidak kontinu itu tidak setia. Kalau memulai sesuatu besar, ada orang bilang gini, kalau memulai sesuatu besar itu mudah. Tapi mempertahankan yang besar ini terus jalan itu susah. Karena bicara soal kontinu. Menikah, kalau menikah saja itu mudah. Tetapi menikah dengan pernikahan yang bertumbuh, yang boleh menjadi berkat, itu harus kontinu. Jadi bukan enggak cocok ganti. Ya, enggak cocok ganti. Ya, jangan. Ya, ini hal yang harus kita ingat. Yang ketiga adalah menyadari setiap saat ada musuh yang mengintai. Musuh kita itu bukan orang-orang yang kelihatan, tetapi musuh kita itu adalah yang tidak suka. Bagaimana kita boleh rumah tangga kita itu rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Bagaimana suami itu suami yang memuliakan Tuhan dan istri memuliakan Tuhan, anak-anak memuliakan Tuhan. Nah, ada iblis yang mengintai setiap saat. Maka dipakai katanya itu guard, jaga, mengawal, menjaga. Jangan ada musuh, jangan sampai lengah. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah ada kata heart and spirit, hati dan roh. Saya selalu senang bertanya, hati itu di mana? Tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa hati itu gak kelihatan. Tapi kita bisa merasakannya, ada, bukan tidak ada. Hati itu ada, ya. Disakiti itu terasa. Sakitnya itu di mana? Di mana sini itu? Di mana? Sakitnya di mana? Ya, hati selalu kan ya. Ada. Jadi gak kelihatan, tetapi kalau ada yang diingkari, ada yang menyakiti itu terasa. Dan roh itu juga gak kelihatan, ya. Oleh sebab itu dua hal ini penting, aspek yang tidak kelihatan dan aspek spiritual. Tuhan Yesus selalu mengajari kita, ya, mengajari umat orang-orang percaya untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, hal ini penting. Kalau yang tidak kelihatan ini beres,
Berarti integritas toh. Maka yang kelihatan pasti beres. Nah, saya selalu kalau bicara soal integritas itu, saya selalu ingat Yusuf. Ya, Yusuf itu digoda sama tante siapa? Potifar. Pakai tante aja ya, biar kita lebih akrab ya. Istri Potifar itu kurang. Kalau dibilang tante Potifar, wah langsung kita lebih ya. Tahu godaannya. Tapi perhatikan, waktu tante Poti menggoda Yusuf, supaya Yusuf tidak setia, berarti dia yang menggoda loh. Berarti dia tidak setia sama pasangannya. Dia menggoda Yusuf, mengajak Yusuf juga tidak setia. Yusuf itu jawabnya gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar atau dosa yang besar ini kepada Tuhan. Nah, ini hubungannya apa? Bagi tante Poti yang tidak percaya Tuhan, tidak apa-apa kan? Kamu masih single. Ya kan? Kamu tidak menyalahi siapapun juga. Kamu tidak setia, kamu tetap setia. Tapi Yusuf tahu aspek spiritual ini penting. Yusuf tahu tidak kelihatan. Suaminya enggak, si Potifar enggak kelihatan, enggak ada orang yang kelihatan, tetapi ada Tuhan. Maka dia bilang, bagaimana aku itu berdosa kepada Tuhan. Jadi sama, mari kita menjaga hati kita dan roh kita di hadapan Tuhan. Bahasa teologinya itu coram Deo. Ya, selalu berada di hadirat Tuhan, before God, ya, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi hidup kita harus mementingkan ini untuk menjaga diri, ya. Ini aspek yang penting supaya kita boleh terus setia di dalam janji pernikahan kita, khususnya kepada pasangan kita. Hidup dengan setia dimanapun kita berada, ya. Nah, berikutnya adalah ini. Ini tidak setia terhadap, ya, jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tidak setia terhadap ini saya mau lihat, ya. Ini ada 4 hal juga yang saya bandingkan. Nah, kita lihat bersama-sama, ya. Yang pertama, bicara soal pengkhianatan. Jadi tidak setia itu bisa berkhianat, ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa maksudnya, oh enggak setia biasa. Tapi sebenarnya enggak setia itu sudah berkhianat. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita takut istri kita tahu atau suami kita tahu, apapun itu, kita nggak usah bicara dulu hal yang lain, ya. Nggak usah bicara sampai, oh enggak apa saya enggak selingkuh, bukan. Tetapi ketika kita tidak setia, takut pasangan kita tahu, diam-diam, itu sebenarnya sudah tidak setia terhadap pasangan kita. Berarti bahasanya yang dipakai itu berkhianat. Ya, itu bahasa Inggris yang King James Version itu pakai itu berkhianat. Jadi agak gak enak ya denger ya. Saya takut dia tahu. Kenapa? Enggak lah, sebenarnya saya ini tahu suami saya atau istri saya itu enggak suka kalau saya ini melakukan hal ini, tapi diam-diam saya melakukan, gitu ya. Nah, ya udah, kalau misalnya hal itu terjadi, itu kita termasuk tidak setia, ya. Kemudian kita lihat, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Every sin is an act of cosmic creation, a futile attempt to dethrone God in His sovereign authority. Ini dari R.C. Sproul, ya, sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, ya. Ini dia mengatakan bahwa setiap dosa itu adalah sebuah tindakan itu pengkhianatan. Rebellion, pengkhianatan terhadap Tuhan. Jadi waktu kita tidak setia sama pasangan kita, jangan kita pikir kita tidak setia sama dia aja. Tapi sebenarnya kita sudah berdosa kepada Tuhan. Seterbuka apakah kita kepada pasangan kita? Atau masih ada area yang kita bilang, ini mama tidak boleh tahu. Ini papa tidak boleh tahu. Ya maksudnya ini pasanganku tidak boleh tahu. Ini, ya. Nah jadi di dalam bagian ini kita belajar, ya, untuk benar-benar kita bisa hidup di dalam keterbukaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke ya. Jadi kita lanjut. Ini yang pertama, ya. Jadi tidak setia itu bisa keterbukaan. Yang kedua adalah tidak setia itu berkaitan dengan problema iman. Maka dipakai itu unfaithful sama be faithless. Ada faith-nya. Faith itu iman. Jadi kalau tidak setia berarti bisa dikatakan ada problema iman.
Berarti kalau kita orang percaya, harusnya kita punya karakter itu setia. Waro itu salah satunya apa? Ada nggak kesetiaan waro? Ada ya? Kesetiaan. Jadi semua anak-anak Tuhan harus punya waro ini. Ya, tapi perlu proses mungkin tidak apa-apa, tapi harus menuju sana. Satu kali ya, di dalam satu persekutuan itu disuruh sharing. Sama, suami istri gini. Terus suaminya yang sharing, ditanyai, kira-kira waktu itu tentang buah roh. Semua sharing. Kira-kira yang kurang itu apa? Yang masih belum, kamu rasa kamu kurang apa? Semua ngomong, saya kurang ini, saya belum punya ini, saya kurang ini, saya bergumul sama ini. Terus sampai kepada satu pasangan terus ditanyai suaminya, kalau kamu pergumulanmu apa dalam roh ini? Wah, saya bergumul sekali Pak. Saya sangat bergumul, sampai hari ini saya masih belum bisa bergumul. Apa pergumulan? Wah, saya ini bergumul Pak dengan kesetiaan. Gitu ya. Istrinya langsung menoleh ke dia. Yang benar kamu apa maksudmu? Gitu ya. Jadi, saya tahu. Jadi terjadi agak keributan karena maksudnya kesetiaan itu adalah sesuatu kalau kaitannya dengan rumah tangga pasti akan orang bilang, loh emangnya kamu punya will gitu ya wanita lain gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat ini berkaitan dengan iman, problema iman, kesetiaan. Jadi bukan cuma sekedar oh ya ini keinginan dan seterusnya melanggar ini, tapi ada problema iman di dalamnya ya. Nah ini Kierkegaard itu mengatakan bahwa, baca sama-sama 2-3, faith isn't an outer good, it is for the inner man. Jadi yang namanya iman itu bukan cuma bilang ya bagus di luar itu iman gitu ya, tapi iman bicara yang di dalam. Ya, for inner man, bagi setiap manusia. Amen. Ya, ada iman. Jadi kalau orang yang setia itu berarti dia orang beriman. Tuhan adalah Allah yang setia. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang beriman, maka orang beriman harus setia. Nah, ada satu lagu him itu judulnya lagunya gini. Ku mau setia karena apa? Ku dipercaya. Ada yang tahu lagu ini? Yang tidak tahu siapa? Yang tidak tahu. Oh, banyak yang tidak tahu ya. Oh, berarti perlu tidak tahu ya. Oh, kalau tidak tahu nanti berarti mesti belajar lagu him ini. Ini lagu lama mestinya ya. Nah, perhatikan lagunya begini. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci. Ku mau suci ya karena ku dikasih. Gitu ya. Dua ini aja ya. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Perhatikan. Setelah dipercaya, kita mau setia. Sudah dikasihi, kita mau hidup yang benar, hidup yang kudus. Jadi bukan terbalik. Oh, saya setia dulu baru dipercaya. Saya hidup yang suci dulu baru kemudian aku dikasihi. Enggak. Kita sudah mengasihi pasangan kita. Karena aku mengasihi pasanganku, maka aku mau hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, oke lanjut. Bagian berikutnya adalah berkaitan dengan ini ya, penerimaan dan kasih, remain loyal. Kata loyal ini kalau di dalam maknanya dikatakan bahwa loyal itu memiliki arti itu bahwa adalah seseorang di dalam segala keadaan, ya, segala keadaan itu mereka itu tetap boleh ada bersama-sama dalam keadaan circumstances seperti apapun juga. Nah, di sana dikatakan bahwa loyalty involves accepting and loving someone for who they are and not, dan seterusnya. Jadi, loyal itu melibatkan penerimaan dan kasih. Oleh sebab itu, ya, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa ini penting ya. Husband and wife must delight in the love and company and live of each other, ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama membangun kasih dan juga menerima satu dengan yang lain. Nah, kita mungkin ada kurang, pasti ada kurang. Saya sebagai suami ada kurang. Istri saya, pasangan saya sebagai istri saya juga ada kurangnya. Tapi hidup
dalam pernikahan, bukan terus lihat kurangnya. Ya, dia lihat kurangnya saya, dia melengkapi. Saya lihat kurangnya dia, saya melengkapi. Ya kan? Nah, ada orang yang bilang begini, ya Pak, cocok itu Pak. Kenapa? Saya suka belanja. Suami saya suka ngasih. Pas itu Pak. Jadi kami hidup bahagia, satu ngasih terus, yang satu belanjain terus. Nah, ini namanya nangkep firman Tuhan salah ya. Yang baik itu yang diambil ya. Yang dimaksud itu adalah bahwa kekurangan kita, kekurangan pasangan kita, jangan kita terus lihat itunya, tapi kita berusaha accept. Ya, dan di hadapan Tuhan sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup ya. Ini penting, Alkitab ingatkan kita. Sekali lagi ya. Istri, baca sama-sama, suami aja yang baca. Yang laki, 1, 2, 3. Istri dari masa mudanya. Ini semua terjemahan sama, setia. Maksudnya seperti semua sama ya. The wife of his youth, the wife of your youth. Semua terjemahan ya. Istri dari masa muda. Saya coba ambil dari Amsal. Coba baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Perhatikan ya. Istri dari masa mudamu. Dan satunya Amsal bilang istri masa mudamu. Jadi harus disingkirkan dari pikiran kita. Bukan istri mudamu. Ya. Oke ya, jelas ya. Ini jelas loh ya, jadi jangan salah ya. Jadi jelas ya. Loh, ini ditulis dengan jelas loh. Saya waktu dulu tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi kenapa ditulis? Dan ada berbagai macam di dalam Alkitab itu dituliskan istri dari. Kalau di dalam bahasa aslinya ditulis ada penekanannya. Bedain. Dikasih istri dari masa mudamu. Amsal juga istri masa mudamu. Karena kalau slip menjadi istri mudamu. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Jadi cuman satu-satunya. Kenapa perlu ini? Karena ini istri yang perjanjian. Istri yang dikatakan teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Para pria amin. Puji Tuhan. Jadi biar para istri tenang gitu ya. ya. Jadi ini hal yang harus kita ingat senantiasa dan Tuhan mau kita ingat baik-baik ya. Karena Tuhan akan menentang semua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oke ya. Closing quotation. Tadi yang punya Matthew Henry kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Husband and wife must delight in the love and company and lives of each other. When husband and wife take pleasure in each other, it unites them in duty, it helps them with ease to do their work and bear their burdens, and is a major part of the comfort of marriage. Jadi di dalam kesatuan suami dan istri yang dipersatukan di dalam perjanjian yang Tuhan sudah ikat di dalam pernikahan itu, maka mari kita bersama-sama terus saling mengasihi, kita terus bersama-sama boleh saling mendukung, kita boleh terus bersama-sama bertumbuh dan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan semakin hari. Meskipun tantangan semakin besar, maka kita akan tetap ya bisa ada sukacita, bisa ada rasa itu tidak capek, tidak lelah, meskipun ada beban, ya bahkan ada comfort, ya pernikahan itu semakin hari semakin indah, semakin menyenangkan, comfort, ya semakin nyaman, ya di tengah-tengah keluarga kita. Oke. God bless your marriage, our marriage. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami boleh terus bertumbuh
di dalam Tuhan. Setiap suami semakin mengasihi istri mereka, dan setiap istri semakin mengasihi suami mereka. Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan pimpin supaya kami boleh membentuk satu keluarga ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kepada setiap kami ketika kami ada kelemahan di dalam setiap janji kami, rapuh di dalam janji kami sebagai manusia, kami diingatkan untuk terus berpegang teguh kepada janji Tuhan dan boleh mengasihi pasangan kami. Terima kasih Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan menguatkan setiap kami semua. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.